Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang topik The 7 Habits of Highly Effective People. Dan sekarang kita sudah masuk ke habit yang keempat, yaitu Think Win-Win. Berpikir menang-menang. Apa itu berpikir menang-menang? Mari kita simak di video berikut ini. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara habit keempat dari 7 Habits, yaitu Think Win-Win, berpikir menang-menang, maka ini mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang tertentu, di mana kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, memutuskan sesuatu, maka kita melihat dampaknya dalam relasi kita terhadap orang lain. Sedapat mungkin kita akan mencoba mencari jalan bagaimana kita bisa win, bisa menang, dan orang lain pun juga bisa menang. Inilah yang dimaksud dengan berpikir menang-menang. Sebelum kita masuk ke habit yang keempat ini, saya ingin mengulas sedikit mengenai skema dalam buku 7 Habits. Kita lihat dari skema ini. Nah, di sini kalau kita bicara ya habit keempat, maka sekarang kita sudah bergeser nih. Sebelumnya kita sudah membahas habit pertama, kedua, ketiga. Di satu paket habit ini akan menghasilkan sebuah kemenangan yang private victory. Kita akan berubah dari suara yang tadinya tergantung, dependence, menjadi orang yang independence, menjadi orang yang lebih bebas, orang yang tidak tergantung. Nah, sekarang kita akan bergeser untuk bergerak dari independence ke interdependence. Di sini akan dilambangkan oleh tiga habits, yaitu habit keempat, kelima, dan keenam. Nah, tiga habit di sini karena sudah membahas bagaimana menjadi orang yang interdependence, yang saling tergantungan dengan cara yang baik, terkait dengan relasi kita terhadap orang lain. Jadi kita tidak hanya kuat atau menang sebagai individu, tapi juga kita ingin menang bersama orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal ada istilah, kalau bisa kita mencoba mencari win-win solution, di solusi yang win-win. Maka berpikir menang-menang ini kurang lebih mirip seperti itu, tadi mencari solusi yang win-win. Tinggal berpikir menang-menang ini merupakan sebuah karakter, merupakan sebuah sikap yang sebaiknya sikap mental ini kita miliki agar menjaga relasi kita secara jangka panjang kepada orang lain. Nah, di sini saya mau membahas apa yang Stephen Covey sampaikan di bukunya. Kita coba lihat ya dalam buku ini. Di sini Covey menyebutkan bahwa ada 6, dia bilang, paradigma dari interaksi manusia. 6 paradigms of human interaction. Kalau kita perhatikan di sini ada win-win, ini kita nanti akan bahas secara mendalam. Ada win-lose, menang kalah, lose-win, kalah menang. Ada lose-lose, kalah-kalah, win saja. Nah, ada win-win or no deal. Dia ada 6 di sini kata Stephen Covey. Kita coba simak dulu apa bedanya masing-masing yang 6 ini untuk kita akan coba mengerti lebih jauh. Yang pertama win-win. Jadi win-win ini adalah cara memandang di mana kita senantiasa mencoba mencari mutual benefit. Jadi sesuatu yang menjadi keuntungan bersama, manfaat bersama buat semua pihak. Maka berpikir menang-menang akan melihat mutual benefit in all human interactions. Itulah tadi tentang si win-win ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dalam konsep win-win, jadi win-win ini percaya bahwa ini bukan cara saya yang terbaik, bukan cara kamu yang terbaik, tapi ada a better way, ada cara yang lebih baik dari cara saya, cara kamu, yaitu ya cara kita bersama. Cara pandang win-win ini ingin mencoba melihat alternatif apa ya dari berbagai situasi tersebut. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, kadang-kadang dalam interaksi kita, apakah itu di pekerjaan, di kantor, kita mungkin punya sebuah pendapat. Rekan kita juga punya pendapat yang lain. Kalau saya berpikirnya itu ingin menang saja, saya akan mengedepankan pendapat saya. Dan saya mengabaikan tadi pendapatnya orang lain. Kalau saya yang mengalah, orang lain yang pendapatnya mungkin menang, maka saya dalam posisi yang kalah. Tapi win-win ini mencoba melihat, oke, saya punya pandangan begini, kamu punya pandangan apa ya? Coba kita lihat mana yang baik dari semua ini dan kita ambil jalan tengah yang akan tadi memberikan mutual benefit buat semua pihak. Lalu kita coba lihat yang kedua, di sini adalah tentang win-lose.
Jadi kalau di bukunya, di sini disebutkan ya, cara pandang yang win-lose ini, saya menang, kamu kalah. Nah ini sering terjadi kadang-kadang kalau kita itu cukup dominan. Dominan apakah di pekerjaan, dalam sebuah organisasi, kita ingin cara kita yang dipakai, pandangan kita yang dipakai, solusi yang kita tawarkan yang dipakai. Di satu sisi apakah ini baik? Ya tentu baik. Ini kan kita sudah memikirkan sesuatu yang bagus, yang benar, kita ingin itu dicapai. Tapi ketika kita berpikir win-lose, maka kita menjadi kurang menghargai tadi pandangan orang lain. Kita bisa menjadi orang yang otoriter ya kalau kita memegang sebuah kekuasaan, sebuah jabatan. Kalau kita punya kebiasaan berpikir win-lose ini, pokoknya cara saya yang harus dipakai, maka orang lain ya bisa menjadi mengalah pada kita. Apakah itu karena mereka nggak punya kuasa untuk melawan, apakah mereka terpaksa melakukan itu, dan dampaknya adalah bisa jadi cara kita akan dipakai, tapi secara jangka panjang, orang-orang yang tadi tidak didengarkan suaranya, kita nggak pernah pertimbangkan cara pandangnya, mungkin menyimpan sebuah kekecewaan, menyimpan rasa kesal, menyimpan mungkin dendam, menyimpan sesuatu yang tidak enak, sehingga pada akhirnya secara jangka panjang ya, apa yang kita tadi ingin buat dengan baik itu mungkin tidak bisa terus bertahan dengan baik. Contoh sederhana, misalkan saya ingin mencoba membeli sesuatu gitu kepada seseorang. Nah, saya ingin menang nih, maka saya akan menawar semurah-murahnya. Jika saya mendapatkan harga itu, apakah saya menang? Tentu saya menang. Tapi di sisi lain, orang yang tadi menjual mungkin merasa kalah. Kenapa? Karena dia terpaksa menjual di harga yang dia tidak nyaman. Dia sebenarnya ingin harga yang lebih tinggi. Tapi karena saya memaksa, maka saya yang menang, dia yang kalah. Apa akibatnya? Kali itu mungkin saya menang. Tapi lain waktu dia mungkin tidak terlalu senang lagi berbisnis dengan saya, berinteraksi dengan saya. Akhirnya saya kehilangan orang yang sebenarnya bisa mensupport saya untuk jangka panjang. Jadi itulah yang akan terjadi dalam tadi situasi yang win-lose. Nah sekarang kita coba lihat yang berikutnya, ada lagi yang ketiga ya, ini lose-win. Jadi kalau lose-win ini, kalau Stephen Covey mengatakan bahkan ini lebih buruk dia bilang dibandingkan win-lose. Karena orang yang berpikir lose-win ini, dia tidak punya standar, ya, tidak punya sebuah permintaan, no demands, no expectation, no vision. Dia bilang seperti itu. Apa maksudnya? Nah, terkadang kita sebagai manusia merasa bahwa ya udah, saya ngalah aja, saya pakai cara kamu. Sepertinya kita berbuat baik ya dengan mengalah pada orang lain, tapi sebenarnya kita mengalah dan orang lain menang, maka bisa jadi kita pun memendam sebuah rasa kecewa, rasa tidak dihargai. Akibatnya apa? Jika ini ada sebuah persetujuan, sebuah sesuatu yang ingin dilakukan bersama, kita mungkin tidak merasa senang untuk mengerjakannya. Kita nggak termotivasi mengerjakannya. Kita merasa mengerjakan itu dengan terpaksa. Terkadang kita juga memilih lose win ini karena kita ingin menjaga relasi dengan orang lain. Saya nggak ingin dia tersinggung, saya nggak ingin dia marah, saya nggak ingin dia kecewa. Ya udah, biarlah saya yang kalah kali ini, saya mengalah saja, biar cara dia yang pakai, pendapat dia yang dipakai, pandangan dia yang kita pilih. Nah inilah pandangan yang lose win. Jadi kalau kata Stephen Covey, lose win ini bahkan lebih jelek ketimbang orang yang tadi berpikir win lose. Karena orang yang win lose, walaupun dia mungkin terlihat dominan ya, ingin katakanlah menang sendiri seperti itu, tapi dia punya tujuan yang jelas. Ini saya menang karena ada suatu alasan. Orang yang lose win ini kadang dia kurang punya pandangan tertentu. Kenapa dia memilih sikap yang seperti itu? Nah, berikutnya ada juga pandangan yang lose-lose. Nah, ini dia. Di ketika ada dua orang yang punya pandangan win-lose ini saling bersaing, saling beradu, ya, sama-sama keras kepala, sama-sama egonya ini dominan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lose-lose. Dua-duanya kalah. Kenapa kok bisa dua-duanya kalah? Karena tadi yang satu ingin menang dan orang lain harus kalah. Yang satunya lagi pun dia pun ingin menang, orang lain harus kalah. Karena dua orang ini saling bersaing, saling ingin menang satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Wah, saya nggak bisa menang lawan dia, ya udah, kita sama-sama kalah. Nah, ini kadang-kadang terjadi ketika kita punya sebuah persaingan yang keras, punya ego yang keras. Kita, kalau pendapat saya nggak dipakai, ya udah, pendapat kamu nggak dipakai juga. Saya rugi, kamu juga rugi. Nah, inilah cara pandang yang tadi lose-lose. Tentunya ini sangat merugikan sekali ya, karena kadang-kadang dalam situasi seperti itu apa yang terjadi?
kita lebih mengutamakan ego kita lebih mengutamakan mungkin harga diri kita lebih mengutamakan pride kita, sehingga ya udah nggak apa-apa semuanya hancur, semuanya kacau, yang penting saya tidak diremehkan, saya tidak dikalahkan, dan seterusnya. Inilah tadi lose-lose. Ini sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Nah, kemudian ada juga paradigma yang lain. Di sini tadi ada paradigma yang win saja. Nah, ini dia. Jadi kalau kata Stephen Covey, seseorang yang punya mentalitas menang itu bukan berarti ya, atau nggak selalu dia itu sebenarnya ingin orang lain kalah. Pokoknya saya ingin apa nih yang terbaik, yang menyenangkan, yang bagus buat saya merasa menang ya, tanpa harus orang lain kalah. Jadi orang lain ya boleh kalah, boleh tidak, boleh menang, atau boleh netral, bisa juga seperti itu. Ini ada cara pandang yang lain. Dan nanti yang terakhir ada yang tadi dibilang win-win or no deal ya, seperti itu. Sekarang muncul pertanyaan, dari berbagai tadi paradigma tadi itu mana ya yang paling baik? Apakah win-win kah? Apakah win-lose kah? Lose-win atau lose-lose atau win saja? Yang mana? Tentunya dalam hal ini tergantung ya, it depends, kata Stephen Covey seperti itu. Kenapa? Misalkan contoh, saya berkompetisi dalam sebuah olahraga, saya di sebuah tim. Masa saya kepengen tim saya cuma imbang sama lawan, saya pengen menang. Saya nggak mungkin kepengen kalah, apalagi cuma saya nggak pengen imbang, apalagi sampai kalah. Saya pasti ingin menang. Maka dalam hal itu, salah satu pihak akan menang, yang lain akan kalah. Dan kita menghargai dalam tadi sebuah kompetisi yang sehat. Ada kalanya saya memang ingin menjaga relasi yang baik dengan seseorang. Saya sadar saya punya sebuah pandangan yang ingin saya sampaikan, dia juga punya pandangan yang kuat tentang suatu hal, dan kali ini saya lebih memilih untuk mengalah. Kenapa? Saya ingin menjaga relasi jangka panjang yang baik dengan orang tersebut, maka saya putuskan, it's okay bahwa kali ini saya mungkin kalah ya, dan dia menang, tapi dalam rangka untuk tadi kebaikan yang lebih jauh untuk jangka panjang. Nah, dalam berbagai hal tadi itu, maka ini akan tergantung dari situasi dan kondisi yang kita alami. Namun kalau kita lihat dari semua ya pilihan-pilihan tadi, maka yang namanya pilihan win-win itu adalah yang paling ideal. Artinya apa? Bahwa dalam setiap situasi, jika kita benar-benar berusaha melihat peluang bahwa kedua pihak ini nyatanya bisa sama-sama menang, itulah yang sebaiknya kita pilih. Sekarang kita akan coba lihat sebuah skema yang disampaikan oleh Stephen Covey. Kenapa kok win-win ini menjadi karakternya seorang yang tadi memiliki 7 habits, yang memiliki kebiasaan yang efektif. Mari kita lihat. Di sini ada sebuah matriks ya, teman-teman bisa lihat ada lose-lose, ada win-lose, ada lose-win, ada yang win-win. Nah, di sini ada juga yang sumbu horizontal ini terkait dengan keberanian, courage dia bilang. Satu lagi kalau yang di sumbu Y-nya ini tentang consideration. Bagaimana kita ya mempertimbangkan orang lain, memperhatikan tadi relationship dengan orang lain, ini bagian dari consideration. Ketika kita sebagai seorang individu itu rendah keberaniannya, ya rendah juga tadi mempertimbangkan orang lain, maka terkadang kita memilih lose-lose. Jadi kalau kita tidak terlalu berempati terhadap orang lain, ya, tadi rendah consideration-nya. Nah, courage di sini maksudnya adalah keberanian untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Bukan berani kita petantang-petentengin jadi orang yang berani, bukan begitu. Tapi berani dalam rangka kita untuk mengkonfrontir sesuatu jika itu perlu disampaikan, untuk mengklarifikasi sesuatu. Ketika kita mungkin tadi berhadapan dengan orang yang sama-sama berpikiran ingin menang, kita juga demikian, makin terjadi ya udahlah sama-sama kalah jadinya. Maka ini dua-duanya akan rugi. Nah, sama halnya juga kalau kita sangat considerate terhadap orang lain ya, sangat memperhatikan orang lain, sangat menjaga, sangat berhati-hati, di sisi lain kita pun kurang berani nih untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan kita, harapan kita, keinginan kita, maka kita akan bisa masuk dalam situasi yang lose-win tadi ini. Kita akan kalah ya terhadap orang lain. Sepertinya kita akan menyenangkan orang lain, tapi dalam jangka panjang kita sendiri tidak akan happy dengan situasi seperti itu, sehingga ini tidak sehat sebenarnya buat individu kita dalam jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga ini yang win-lose ini yang orang banyak sering kadang berpikir seperti ini,
pokoknya saya ingin menang nih. Ya dia kalah ya terserah dia nih, pokoknya saya yang menang. Ini kalau kita tadi punya keberanian yang mungkin lebih tinggi, tapi kurang memperhatikan orang lain, kurang berempati, bersimpati pada orang lain, terjadinya win-lose. Maka win-win inilah solusi yang paling ideal, di mana kita punya consideration yang tinggi terhadap orang lain, dan di sisi lain kita pun juga punya keberanian. Keberanian untuk berdialog, keberanian untuk bermusyawarah, keberanian untuk berdiskusi, saling menyampaikan pandangan dengan cara yang sehat. Dengan cara itu kita akan melihat, oh dari sudut pandang saya seperti ini nih, yang saya harapkan, saya inginkan. Dari sudut pandang dia, seperti itu yang dia inginkan, yang diharapkan. Maka setelah kita melihat tadi berbagai sudut pandang, berbagai kepentingan, kita akan sampai pada titik, oh inilah yang paling tepat ini. Ini akan membuat saya merasa nyaman, saya merasa menang, dan ini juga yang merasa membuat dia pun nyaman, dia pun juga merasa menang. Kalau dalam banyak kasus kita akan bisa memilih win-win ini, apa yang terjadi? Maka secara jangka panjang kita akan tadi merasa nyaman ya, karena tadi kita win, kita menang sesuatu. Dan kita pun juga tadi menjaga pride-nya orang lain, menjaga juga marwahnya orang lain. Karena dalam jangka panjang, dua-dua pihak ini, dengan interaksi kita dengan banyak orang, dengan pihak yang mana saja, kita akan selalu menjadi pribadi yang tadi win-win. Nah, Stephen Covey ada hal yang menarik di sini yang dia bahas. Jadi terkadang orang melihat ini sebagai dikotomi, ini dibedakan, bahwa kalau kita itu bersikap terlalu baik ya, pada orang lain, terlalu mengalah, berarti kita nggak tegas. Dan sebaliknya kalau kita ini orang yang tegas, ya berarti kita itu orang yang tidak nice, itu seperti itu. Nah, ini seolah seperti ada dikotomi seperti itu. Saya kalau orangnya baik berarti nggak bisa tegas, kalau saya tegas berarti saya nggak bisa baik. Nah, ini sangat dibantah ya oleh Stephen Covey, bahwa beliau mengatakan cara pandang win-win itu adalah bahwa kita sebagai individu tetap nice terhadap orang lain, kita berusaha untuk mengerti orang lain, memahami orang lain, tapi di sisi lain kita pun punya ketegasan. Saya pun ingin apa yang saya harapkan itu ya terjadi, ini dipilih dengan dialog yang terbuka, dialog yang baik, maka dicari jalan keluar. Misalnya sebagai contoh misalnya ya, saya seorang karyawan, saya udah punya rencana untuk cuti misalnya begitu ya. Saya udah janji sama keluarga saya mau ikut di sebuah acara. Nah, kemudian atasannya minta saya nih untuk lembur misalnya, ngerjain sesuatu yang penting buat beliau. Kalau misalkan saya tadi memilih win-lose, apa yang saya lakukan? Saya nggak peduli sama kerjaan saya. Pak, mohon maaf, saya udah janji sama keluarga, saya nggak bisa ikut. Tuh saya akan merasa menang, atasannya merasa kalah. Atau sebaliknya, atasan saya bilang, nggak bisa, pokoknya kamu harus kerjakan ini. Cutinya tunda. Maka apa yang terjadi? Atasan saya menang, dia win, maka saya lose, saya kalah. Bayangkan ketika ada satu pihak yang kalah, apa yang terjadi? Pihak yang kalah akan merasa tidak nyaman dan pelan-pelan akan merusak hubungan itu. Lantas bagaimana untuk menjadi atau mencapai situasi yang win-win dalam situasi yang seperti itu? Saya punya kepentingan untuk bersama keluarga saya, atasan saya punya kepentingan untuk saya lembur ngerjain sesuatu, maka win-winnya mungkin kita cari. Oke deh, sebenarnya endingnya nih apa ya? Saya udah ada jadwal, sudah nggak bisa diubah lagi, tapi ini pun ada sesuatu yang atas saya minta. Bisa nggak? Mungkin saya kerjakannya itu, saya akan kerjakan sehari sebelumnya atau di pagi hari ketika sebelum atasan itu membutuhkan hal itu. Maka dengan dialog-dialog yang terbuka, kita bisa mencari nih. Oh ternyata kebutuhan atasan saya itu dia ingin bahwa materinya itu siap untuk dipaparkan di diskusinya manajemen pada tanggal sekian ini. Saya tuh punya kesempatan mungkin 1 hari sebelum di sana, dan itu bisa dilakukan setelah saya selesai cuti. Maka saya berjanji kata saya, Pak, saya akan kerjakan sebelum saya berangkat, dan nanti setelah saya cuti pun akan saya lanjutkan hal itu. Sehingga Bapak nggak perlu khawatir, pas di tanggalnya itu akan ready. Apa yang terjadi? Saya win, saya bisa tetap ngikutin rencana saya semula, saya tadi punya rencana cuti, atau saya pun juga win juga. Kenapa? Meskipun dia tidak bisa minta saya lembur seperti yang dia harapkan pada tanggal yang dia tentukan, tapi kita punya jalan keluar bahwa hal itu pun bisa dikerjakan dengan cara yang lain. Nah, contoh bahwa kita untuk melihat sesuatu itu win-win. Maka orang yang punya tadi mentalitas win-win dalam setiap situasi interaksi, dia percaya akan ada selalu cara bahwa
dalam interaksi antara kita dan pihak lain dengan siapa nih? Apakah dengan pasangan kita, dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita, dengan keluarga kita. Akan ada selalu situasi win-win jika kita memang berusaha mencarinya dan berusaha mengarah ke hal tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat lagi sebuah skema di buku ini. Di sini kita lihat ya. Jadi kalau Stephen Covey itu mengatakan, dia bilang begini nih, ada 5 dimensi, dia bilang, terkait win-win ini. Jadi win-win ini adalah habit of interpersonal leadership. Jadi sebuah kebiasaan terkait leadership kita, terkait interpersonal, ya, terkait dengan orang lain. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah skema, Covey mengatakan itu dimulai dari sebuah karakter. Jadi kalau kita ini jadi pribadi yang tadi punya habit win-win, kita sendiri harus punya kebiasaan itu, ya, punya karakter seperti itu, bahwa secara individu kita memang selalu melihat, saya nggak ingin hanya saya yang menang. Saya pun ingin dalam setiap interaksi bagaimana orang itu merasa nyaman, merasa enak, merasa menang. Dan saya percaya itu bisa dicari. Itu dimulai dari karakter. Maka karakter ini nantinya akan membangun sebuah relationship yang win-win juga. Jadi kalau kita punya hubungan dengan orang lain, apakah dengan rekan kerja, dengan pasangan, dengan orang tua, kalau misalkan win-lose, pokoknya ini kerjakan, saya nggak mau tahu, itu salah satunya akan kalah. Tapi kalau win-win, oke, gimana ya jalan keluarnya? Kadang-kadang kita pun dalam relasi itu seperti itu. Ada yang satu punya keinginan, yang lainnya punya keinginan, beda keinginannya. Kalau diikutin salah satu, maka yang akan kalah. Coba dicari jalan tengah, jalan keluar, supaya tercipta tadi relationship yang win-win. Dari sana akan muncul sebuah agreements, ya, sebuah kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya kita terbiasa dalam banyak hal. Ketika ternyata beda tujuannya, beda arahnya, ya kita akan berusaha untuk melihat nih, apa ya yang bisa menang buat dia, menang buat saya. Dan itu kalau didukung dengan lingkungan yang suportif, dengan sistem yang baik, dengan proses yang baik. Ini kalau kita bicara dalam konteks di tempat kerja, maka yang terjadi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kelompok, tercapai sebuah mentalitas bahwa kita itu tidak ingin menang sendiri, tidak ingin maju sendirian, tapi kita ingin menang bersama-sama. Kadang-kadang terjadi, teman-teman sekalian, ya, dalam sebuah katakanlah perusahaan misalnya, antar departemen bisa aja punya mentalitas win-lose. Contohnya misalkan saya sebagai departemen marketing, saya tentu ingin punya pasar yang sebesar-besarnya. Saya ingin diberikan budget marketing yang sebesar-besarnya untuk saya gunakan untuk promosi dan lain-lain. Tapi selain ada departemen finance, mereka ingin menjaga pengeluaran sekecil-kecilnya, sehemat-hematnya, sesuai budget yang sudah ditetapkan. Maka seolah-olah kan kedua ini saling bertentangan. Jadi ketika masing-masing berpikir dari sudut pandangnya, nah ini yang kadang-kadang suka ada istilah yang lainnya lah, namanya itu silo mentality. Jadi silo itu semacam apa ya? Semacam tabung untuk kita menyimpan sesuatu. Jadi kayak silo masing-masing tidak saling terkonek, masing-masing merasa benar dengan cara pandangnya. Buat marketing, ya gimana caranya saya mau memperbesar pasar ini kalau budgetnya nggak disahkan, nggak diberikan. Buat finance, ya kamu kalau diberikan budget, ya kamu sembarangan ngabisinya. Maka kalau masing-masing tuh melihat di sebuah win-win, apa yang terjadi? Mentalitasnya tidak lagi menjadi silo ini, tapi menjadi satu kesatuan yang harmonis, karena dua-duanya melihat, oke, dalam kasus ini, kalau budgetnya diberikan, ada peluang kita akan makin maju. Kita bisa jadi akan memutuskan untuk melebihkan budget dalam situasi seperti itu. Atau si marketing pun mengerti, oh iya, memang saya punya rencana yang banyak, tapi budgetnya harus dijaga, dan saat ini yang butuh budget nggak hanya saya saja, tapi juga yang lain. Oke, sampai tahap ini saya harus ngalah dulu di titik yang baik. Itu tadi bagian dari win-win. Jadi ketika semua orang punya mentalitas yang win-win, maka akan terjadilah tadi sebuah organisasi yang berpikir menang-menang. Baik, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi gambaran mengenai habit yang keempat dari The 7 Habits of Highly Effective People, berpikir menang-menang, think win-win. Bagaimana caranya dalam interaksi kita terhadap orang lain, kita tadi ingin berubah dari orang yang independen ke interdependen, ke saling tergantungan, maka kita percaya dalam setiap situasi, dalam setiap interaksi, dalam setiap mungkin situasi yang mungkin rumit yang kita hadapi, selalu ada pilihan-pilihan yang akan mengarah ke
win-win. Pilihan yang akan membuat kitanya nyaman, kitanya merasa senang dengan pilihan itu, kita merasa lega, kita merasa menang, orang lain pun juga merasakan hal yang sama. Maka ketika itu terjadi, masing-masing akan punya rasa yang enak karena dia menang, dan masing-masing pun akan menjaga hubungan yang baik, hubungan yang positif, sehingga akan bisa terus-menerus berinteraksi dengan cara yang positif, dengan cara yang win-win. Selamat menerapkan habit yang keempat ini di tempat kerja Anda, di rumah, di keluarga, di mana saja. Semoga sukses buat teman-teman sekalian. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.